Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia, sektor moneter Indonesia? Saya kira BPS baru saja mengumumkan inflasi bulan Desember YoY tahunan ya 5,51%. Dilihat dari sisi komposisi, saya kira dampak dari kenaikan BBM semakin kecil. Tapi tantangannya sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadil. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa per Oktober November tahun kemarin ini sudah ada 33 negara yang membatasi perdagangan pangannya, dan itu artinya supply global akan semakin kecil dan itu akan mengangkat harga-harga. Saya kira sepanjang tahun ini akan mengangkat harga-harga, dan saya pikir dengan produktivitas yang rendah yang kita tidak bisa rely on domestic production membuat ancaman pangan 2023 jauh lebih besar daripada yang terjadi pada 2022. Sebagai tambahan, sebagai konsekuensi dari potensi inflasi global yang tetap tinggi meskipun kecenderungannya melandai, saya kira ancaman inflasi dari sisi imported inflation, barang-barang import itu akan tetap menjadi masalah. Selain karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi juga karena kita tidak pernah bisa membayangkan kapan China akan menyelesaikan zero COVID policy-nya, sehingga yang sejauh ini juga mengganggu rantai pasok di pasar-pasar global. Tetapi tahun depan ini kita juga masih bicara, tahun yang sedang berjalan kita sudah memasuki tahun politik, sehingga itu menambah ketidakpastian yang bisa jadi akan mengganggu fluktuasi harga-harga. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, pengaruh harga BBM sudah mulai semakin kecil, dan saya kira meskipun tahun ini inflasi Indonesia akan melandai, tetapi kita masih tetap menghadapi tantangan inflasi yang saya kira masih akan bergerak pada level yang lebih tinggi dari yang dicanangkan oleh pemerintah.